Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natani tenang, tetap semangat dan optimis. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ke channel Natani Ternak, di channel dunia pertanian dan peternakan yang khusus membahas tentang perkelincian. Segala macam hal tentang kelinci akan kita bahas di sini. Nah, ini kelinci-kelinci induk-indukan kita ya. Kali ini Nat Kelinci akan membahas tentang step-step dalam perawatan kelinci hamil ya sampai melahirkan. Nah, tentu saja dalam peternak kelinci memang itu step-step yang tidak bisa kita hindari ya, karena itu merupakan kunci ya, kunci sukses dari kita untuk peternak kelinci. Makanya teman-teman tidak boleh tidak melakukan ya, itu harus dilakukan. Maka dari itu perlu sekali tahap-tahapan yang perlu kita lalui ya, agar kita terbiasa sebagai peternak, harus terbiasa melakukan hal-hal yang baik ya, tentunya untuk ternak kita sendiri. Nah, ini contoh-contoh indukan. Ini kebetulan indukan rek ya. Jadi step-step yang pertama, kita untuk produksi kelinci ya paling tidak kita harus mempunyai jantan dan betina ya, jantan dan betina yang sudah dewasa. Nah, setelah memasuki masa dewasa, teman-teman tentunya bisa mencampur ya kelincinya, jantan dan betina, untuk week lah itu kan. Setelah terjadi kayak gitu ya, proses week itu tadi, teman-teman itu harus mencatat ya, mencatat tanggal. Jadi sangat penting sekali untuk mencatat tanggal itu, untuk agar kita tidak lupa, agar ada data-data yang benar-benar pas ya. Jadi setelah kita coba dengan pejantan, baru untuk waktu seminggu setelah terjadi week itu tadi, teman-teman itu harus mencoba lagi ya, dicoba lagi dengan pejantannya, betina dicampur ke pejantan. Jadi untuk ciri-ciri yang utama, biasanya kelinci betina akan bunyi terus ya, kuruk 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 kuruk, seperti itu terus. Itu seringkali tanda-tanda bahwa kelinci kita itu sedang mengandung atau hamil ya. Nah, setelah benar-benar 2 minggu, jadi untuk proses palpasi teman-teman itu juga harus belajar, jangan sampai tidak bisa. Itu harus bisa sebagai peternak kelinci. Jadi 2 minggu adalah waktu yang sangat tepat untuk teman-teman belajar meraba di dalam perut kelinci itu ada janinnya atau tidak. Jadi kalau tidak ada ya bisa kita coba lagi dengan pejantannya ya, jangan sampai nunggu sebulan baru kita coba lagi. Nah, setelah pintar, biasanya di umur 10 harian pun kita sudah bisa ngecek ya, kelinci kita ini sedang mengandung atau enggak. Untuk pakan, jadi karena kelinci yang mengandung itu butuh pakan yang bernutrisi ya, tentunya untuk tubuhnya sendiri dan juga untuk anak-anakannya. Makanya untuk pakan sendiri bisa kita tambahkan porsinya ya, porsinya harus ditambahkan, karena seringkali kelinci kalau mau lahiran itu, khusus untuk yang pakan pelet, di umur 3 hari sebelum kelahiran atau sebelum HPL seringkali itu tidak makan. Maka dari itu nutrisinya sudah terstop ya, makanya perlu diberikan pakan-pakan tambahan, buah, hijauan, jagung manis. Jadi agar kelinci itu tetap makan dalam keadaan mau melahirkan, jangan sampai dia kekurangan nutrisi saat mau melahirkan. Itu akan menimbulkan beberapa masalah yang serius ya, terutama stres dan juga kurang nutrisi. Ada juga yang anakannya pada dimakan juga, ataupun cuman beranak saja tapi tidak mau merawat anaknya. Nah, itu kerugian yang sangat besar untuk peternak. Tentunya tanggal-tanggal tadi yang kita catatkan itu bisa menjadi acuan ya. Oh, ini sudah mau berapa hari mau melahirkan. Nah, itu kalau sudah mendekati HPL itu minimal 7 hari atau 5 harian ya, langsung kita siapkan nestbox di dalam kelinci, di dalam kandang. Itu harus disiapkan betul-betul ya, jangan sampai telat. Masa peternak ngasih nestbox aja telat itu kan lucu.
padahal itu sudah menjadi kebutuhan untuk kelinci kita. Nah, ini kelinci-kelinci yang sudah ngisi ya, sedang mengandung, biasanya makannya banyak, setelah itu tidur-tiduran terus ya. Apalagi kalau sudah mau melahirkan, ini tanda-tanda kelinci mau melahirkan, kepalanya sering mendongak ke atas nih, itu diangkat terus dengan napas yang kencang, biasanya gelisah ya, karena memang proses melahirkan butuh ketenangan yang ekstra. Maka dari itu teman-teman jangan sampai membuat hal-hal yang sangat bising ya, atau mengganggu ketenangan kelinci tersebut. Tujuannya agar beranaknya akan lebih lancar ya. Ini juga sama kelinci-kelinci yang sudah mulai mengandung, pakan udah habis ya, padahal udah kita tambahkan. Nah, untuk pakan pelet di tempat saya ini paling tidak minimal untuk kelinci yang sedang mengandung itu sekitar 200 gram ya, sampai 250 gram. Jadi enggak masalah kasih yang rada banyak, karena untuk kepentingan janin ya. Jadi janinnya gede-gede, indukannya sehat, beranaknya lancar. Nah, itu tujuan kita beternak kelinci. Jangan diirit-irit kalau untuk pakan. Jadi kalau biasa 100 gram atau 150 gram, bisa kita tambahkan 200 sampai 250 gram. Itu untuk pakan pelet. Dan juga perlu untuk sore hari atau malam hari kita tambahkan hijauan. Tambahkan hijauan agar kelincinya itu lebih senang ya, lebih bahagia. Nah, setelah lahiran, ini sudah mulai lahir seperti ini, perlu kita cek juga. Jadi teman-teman, kalau sudah kelinci lahiran 2 atau 3 jam itu harus kita cek. Takutnya ada kelinci yang mati, ada kelinci yang kejepit atau yang ngumpet di mana, itu perlu kita cek. Kalau sudah kita cek, oh benar-benar sudah aman, baru kita tinggalkan dalam keadaan kelinci di tempat pakan ada pakan, minumnya juga full ya. Nah, setelah itu baru 1 hari berikutnya kita ngecek anakannya itu disusui atau enggak. Nah, itu penting sekali, karena kelinci kalau sudah kekurangan ASI 2 hari aja biasanya rentan sekali dengan kematian ya, sudah tidak kuat lagi. Maka dari itu perlu ya dilakukan pengecekan. Jadi kalau belum disusui, bisa kita coba kelinci indukannya untuk menyusui manual, dipegangin. Nah, itu udah mulai lagi nih sudah. Atau juga bisa dengan cara disepet ya. Sekarang banyak sekali susu-susu untuk ternak, dibeli di toko pakan ternak, bisa kita gunakan sepet yang kecil ya, suntikan yang kecil, kita copot jarumnya. Nah, ini yang paling penting dalam nyepet anakan kelinci, jangan sampai kelincinya itu tersedak ya, untuk anakan yang masih kecil yang belum melek, karena kalau sudah tersedak biasanya mati sih. Makanya perlu kesabaran yang ekstra, diberikan pelan-pelan terus. Soalnya kalau udah segini nih, udah gede, kita langsung berikan 1 suntikan full penuh, itu udah langsung mau, lebih gampangnya. Oke teman-teman semuanya, jadi itu untuk perawatan step-stepnya, jangan sampai lupa ya, perlu dilakukan di kandang. Jadi kalau teman-teman pengen ternaknya berhasil ya harus bisa dan harus mengerti serta dilakukan step-step itu, jangan sampai ada yang terlewat. Terima kasih yang terus menyimak channel ini, semoga kelincinya makin berkembang dan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam natani tenang, tetap semangat dan optimis.